Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur merespon terkait kapal tongkang yang menabrak pilar jembatan Mahakam. Ia akui baru mendapatkan informasi tersebut dari awak media. Saat ini pihaknya menindaklanjuti insiden yang terjadi pada Senin 30 Agustus pagi. Apabila memang terbukti ada unsur kelalaian dan kesengajaan, maka akan mendapatkan sanksi. Saat ini pihaknya masih belum ada rencana untuk merenovasi jembatan yang berumur 35 tahun tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gino. Halo Firda, selamat sore. Gino, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini jembatan Mahakam pasca ditabraknya oleh kapal tongkang? Iya Firda, selamat sore. Kondisi terkini jembatan Mahakam yang berada di kota Samarinda itu kondisinya tidak ada kerusakan yang signifikan. Hanya memang sedikit tadi ada sedikit getaran gitu dari pada saat kapal tongkang itu nabrak atau menyerempet area jembatan Mahakam itu. Dan saat ini kondisi jembatan masih bisa dilewati oleh beberapa kendaraan. Di pantauan terakhir sore sekitar pukul 3 sore tadi, sejumlah kendaraan dari arah Samarinda seberang menuju kota pun masih tetap bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Firda. Gino, kemudian bisa Anda jelaskan terkait kronologi kapal tongkang ini bisa menabrak pilar jembatan Sungai Mahakam seperti apa? Untuk kronologisnya ini masih simpang siur tidak untuk saat ini karena kapten kapal masih sedang diperiksa oleh Satuan Kepolisian Air Udara Kota Polresta Samarinda. Namun dari beberapa sumber mengatakan itu karena kapal penarik takbut yang membawa tongkang yang digunakan mengangkut batu bara itu lepas, sehingga kapal takbut itu terbawa arus hingga menuju ke arah jembatan Mahakam. Dari Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Pak Sembiring, mengatakan juga diduga karena pada saat kapal itu ingin berbalik arah dari arah hulu ke hilir menuju ke arah hulu, itu tali atau kabel pengaitnya mengenai area kaki jembatan sehingga tali tersebut putus dan tongkang tersebut terbawa arus hingga menabrak salah satu kaki atau pilar jembatan Mahakam. Gino, kemudian berapa untuk kerugian yang ditaksir atas insiden ini? Untuk saat ini masih belum tahu pasti karena saat ini pihak Polairut sedang melakukan investigasi kepada anak buah kapal maupun kapten kapal tongkang tersebut. Hingga saat ini kami belum dapat informasi yang pasti karena saat ini pihak kepolisian air udara sedang melakukan investigasi dengan menanyakan beberapa saksi maupun anak buah maupun kapten kapal tongkang tersebut. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Melintang jembatannya apa tiangnya? Tiang fondasinya, Pak. Nah, saya tanya jembatannya apa tiangnya? Tiang fondasinya, Pak. Tiangnya harus ditarik, jangan pilar jembatan, Pak. Pilar, Pak. Ya. Nanti saya cek dulu ya. Saya cek dulu, nanti pasti kita tidak lanjuti. Ya, ada sanksi segala macam. Kalau ada kerusakan pasti diminta ganti rugi, Pak. Kita lihat, kita evaluasi dulu. Ada hal yang tidak disengaja, ada yang disengaja, ada yang lalai segala macam, pasti ketahuan. Ya sama nanti dengan pihak keamanan dan perhubungan ya. Sudah kan. Pak, kan berulang kali terjadi gitu, Pak. Ada evaluasinya mungkin, Pak? Sudah dievaluasi. Kumisnya bagus. Udah dievaluasi tapi memang sering terjadi berarti, Pak ya? Apa, memang kayak gitulah, memang jembatan itu bangunnya kan jembatan Sungai Karangmumus. Jembatan Mahakam itu, bukan jembatan Sungai Mahakam. Konstruksinya gitu, Pak. Ya, itu kan jembatan Sungai Karangmumus ditaruh di situ. Sehingga pilarnya tidak terlalu lebar. Jadi dia tidak menghitung. Dan di situ harus deras. Kenapa? Karena penyempitan sungai. Kenapa dibangun di situ? Karena di situ biayanya murah. Jadi dibangunlah di situ. Dulu awalnya jembatan itu dibangunnya di hulu di Sungai Gunjang itu. Yang menggunakan sistem parabol. Yang tingginya di atas 48 meter, di atas
permukaan paling tinggi air. Jadi itu kan kapal-kapal bisa lewat. Tapi ini kan pada saat itu pertimbangannya adalah yang penting cepat selesai dulu jembatan itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.